Pagar Alam, Lahat, Empat Lawang, Muara Enim, maupun sampai ke Lubuk Linggau, ingin memisahkan menjadi Sumatera Selatan bagian barat, ini saya pikir juga sah-sah saja. Serasa Sanak bersama Daeng, posisi sekarang mendatangi daripada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ayu Anita. Apa kabar ini Ayu Anita? Saya dengar-dengar nih kayaknya kemarin itu ulang tahun. Gimana nih Ayu Anita nih? Waduh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi seluruh pemirsa Serasa Sanak bersama Daeng. Ini suatu surprise saya yang hari kedua setelah ulang tahun. Tidak menduga saya didatangi oleh rekan saya Daeng yang ingin mendengarkan cerita saya di hari kemarin. Saya hari kemarin memang pas hari ulang tahun saya, tanggal 28 Juli. Saya tidak menyangka dari bangun tidur sampai ke kantor, bahkan sampai malam, saya mendapat surprise dari seluruh teman-teman, baik dari Forkompinda maupun dari teman-teman dari LSM, dari semua elemen masyarakat maupun sahabat-sahabat. Ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri, kado yang sangat luar biasa di tahun pertama saya menjadi ketua DPRD. Ini menunjukkan bahwa saya harus lebih erat lagi dengan mereka, karena di ulang tahun di hari yang sangat istimewa bagi saya, mereka menunjukkan empatinya terhadap hari bahagia saya. Pertama ada dari Pak Pangdam, seluruh Forkompinda, bahkan Pak Wakapolda mewakili Kapolda bersama seluruh jajaran, baik Kapoltabes maupun Dirintel hadir langsung untuk motong kue, motong tumpeng bersama saya. Juga kawan-kawan dari sekretariat Pak Sekwan, saya turun dari mobil. Yang pasti ulang tahun saya yang 28 Juli kemarin itu adalah sangat istimewa dalam hidup saya. Sangat luar biasa, membawa saya harus lebih semangat, bahwa kehadiran saya harus lebih bermakna untuk masyarakat Sumatera Selatan. Ke depan kira-kira sebagai ketua DPRD Sumatera Selatan, surprise apa kira-kira yang nanti akan disampaikan kepada masyarakat? Saya tidak akan, kalau dikatakan surprise, saya tetap akan menjalankan apa yang menjadi representasi masyarakat terhadap kami. Oh, gitu. Karena memang banyak agenda Sumatera Selatan khususnya yang masih harus kita selesaikan. Bagaimana kita menyikapi COVID yang sampai di bulan Agustus ini belum ada titik terang, bagaimana menyikapi baik dimensi kesehatan, ekonomi maupun keamanan. Kalau keamanan, alhamdulillah di Sumatera Selatan khususnya ini tidak begitu mencolok lah. Walaupun secara ekonomi semuanya sedang stagnan, tetapi dengan kesigapan keamanan Polri, TNI bersama seluruh elemen bersama-sama menyikapi hal ini, sehingga adanya letik-letik sedikit hanya menjadikan kriminalitas biasa saja. Iya. Nah, ini menjadikan saya sebagai ketua DPRD selaku penyelenggara pemerintah bersama dengan pemerintah provinsi yang mempunyai fungsi baik anggaran, pengawasan maupun legislasi, itu jelas kami akan optimal melaksanakan tugas kami. Jadi aku dengar kemarin dari fraksi Golkar itu menginginkan adanya percepatan pemecahan Sumatera Selatan bagian barat untuk segera dari wacana menjadi bagaimana prosesnya. Nah, ini kayaknya menarik ini untuk mungkin di masa Ayu sebagai ketua DPRD, ya kan, untuk menginisiasi daripada harapan-harapan masyarakat terutama dari fraksi Partai Golkar. Yang pasti begini, Sumatera Selatan dengan wilayah yang cukup lumayan besar, 17 kabupaten kota, di mana 17 kabupaten kota sekarang jumlah penduduknya sudah hampir 8 juta. Kalau toh memang masyarakat di bagian Sumatera Selatan bagian barat, saya sudah mendengar hal itu, seperti Pagar Alam, Lahat, Empat Lawang,
Muara Enim Sampai ke maupun Lubuk sampai Linggau, ke Lubuk Linggau, ingin memisahkan menjadi Sumatera Selatan bagian barat, ini saya pikir juga sah-sah saja. Cuman kita harus cek lagi apakah moratorium daerah otonomi baru DOB sudah DOB, sudah dibuka kembali atau belum. Nah itu juga harus kita pertimbangkan, karena pada waktu itu Banyuasin juga minta untuk DOB, untuk DOB juga. tapi kan kena moratorium. Ada moratorium. Wacana itu sangat bagus, karena ke depan pemilu saya juga mendengar informasi Sumatera Selatan ini akan dibagi 3 dapil. 3 dapil yang biasanya 2 dapil, Iya. saya mendapat informasi menjadi 3 dapil, sehingga dengan adanya Sumatera Selatan Barat itu jelas wacananya menjadi 3 dapil, ada pemisahan yang jelas. Menjadi pertanyaan, memang ini harus diinisiasi oleh tokoh-tokoh di sana. Apakah tokoh-tokoh di sana secara linear dari pusat, maupun tokoh-tokoh yang di pusat maupun yang dari Sumatera Selatan sendiri sampai kepada wilayah yang akan disatukan, mereka sudah berkomunikasi atau belum. Nah Ya. ini tentunya nanti muaranya adalah ke DPRD Sumatera Selatan. Saya selaku ketua DPRD sangat membuka pintu terhadap apa yang kalau memang itu diinginkan oleh masyarakat, apa yang bisa kita perbuat, pasti itu akan kita lakukan.